bulan minggu. Sisanya gue pakai tuh kayak gue cuci baju atau apa gitu. Gitu guys, tuh pengalaman pribadi gue ya, yang kalian tanya tadi. Karena gue dulu mikir kayak gue punya potensi apa nih yang bisa menghasilkan uang gitu, jadi gue harus usahakan. Kalau nggak sampai target ya paling ngomelin, cuman ngomelnya biasa aja. Cuman gajinya kalau di informal alhamdulillah tetap UMR. Kalau lu bisa sampai target, gajinya jelas UMR. Kamu kerja di mana? Sekarang sebagai internal auditor. Mama dalam, ya dalam. Intinya guys, kalau saran dari gue, kerja jangan. Sebenarnya kalau gue tuh juga salah ya, prinsip gue tuh, gue paling nggak suka kerja itu ditindas gitu. Karena kalau kerja di retail, menurut gue itu penindasan. Even bukan retail deh, kayak yang tadi gue kerja sebagai apa ya, QC, itu pun kayak orang-orang yang di atas lu, mereka bisa nginjek lu gitu loh, dengan menfitnah, dengan apa gitu-gitu. Gue paling gak suka gue ditindas intinya. Dan gue tuh orang yang paling menjunjung integritas gitu. Kalau lu salah ya lu yang salah, bukan gue gitu. Kalau gue dulu ya. Makanya gue gak pernah betah di kerjaan yang memang di posisi yang agak di bawah. Karena apa? Mereka gampang nindas kita gitu menurut gue. Contoh nginjek gimana bang? Oke. Jadi waktu itu gue nyanyi di QC, itu gaji gue cuma 3.500.000, kecil kan? Nah, tapi gue pikir ya udah oke buat pengalaman, kita coba dulu. Gue kerja selama sebulan, jalan, dan itu tuh kayak gue tuh sebagai QC. Jadi di pabrik yang dulu gue kerja itu QC-nya cuma gue, satu orang berdua. Itu gue fungsinya apa di situ? Gue ngecek kropos, ngecek ukuran, ngecek ini segala macam dari segi teknik ya. Nah, waktu itu sempet tuh, jadi kalau kita ngecek piston untuk ngecek kropos, kan kita cek nih, ini cocorannya kropos nggak gitu, bagus nggak gitu. Waktu itu ada namanya pisau diamond. Pisau diamond itu harganya sekitar 700.000 sampai 1 juta ini kalau di pabrik ya, kalau kita beli di tempat penjualannya. Gue udah ngomong pisau itu patah gitu, terus dia ngomong suruh diasah pisaunya, sedangkan pisau itu tuh dari berlian guys. Jadi bukan berlian sih, dari apa ya, pokoknya dari berlian ya kalau nggak salah, dari berlian gitu. Dan itu tuh diamond, berlian betul. Tapi itu tuh kalau berlian itu kalau diasah pakai batu ya kalah. Berlian tuh unsur yang lumayan keras guys, dia nggak bisa kalah sama beberapa unsur lainnya. Jadi kalau diasah nggak bisa tajam, yang ada batunya mengikis gitu. Gue udah ngomong sama si kepala produksinya, sebagai QC kan gue laporan dong, Pak maaf ini pisau diamondnya patah, kata gue kan. Karena dari QC yang sebelumnya, yang sebelum dia oper job dia ke gue, itu kan gue ditanya dulu kan selama seminggu probation. Gue udah ngomong, terus dia udah jalan aja. Oke, seharian itu jalan sekian sekian ribu piston dijalankan gitu kan, dengan approve dia juga. Ternyata esok harinya ketika sudah sampai finishing, piston tuh kropos semua dan harus dicor ulang gitu intinya. Terus dipanggil lah sama si direkturnya, atasan gua. Dikumpulin lah semua anak produksi, anak teknik, anak pengecoran, dan gue sebagai QC penanggung jawabnya. Tapi kalau manajer kita bentah, kita bakalan tambah tugas. Oh enggak, gue nggak bisa, mending gue resign. Setelah itu sidang lah, di situnya kayak ditanya kenapa bisa sampai sekian ribu KP gagal, gimana gitu kan. Pertama ditanya kepala produksinya, kok bisa sampai gagal? Lah saya nggak tahu, katakan coba nanya sama QC-nya lah. Gue dilempar kayak gitu kan. Gue ngomong lah, gimana sih pak, kata gue kan. Gue bilang kayak gitu. Setelah approve saya, kan saya sebelum nge-approve gini juga saya konfirmasi ke bapak kalau ibu di sini kalau nggak percaya boleh tanya sama anak teknik, kata gue. Saya aja sebelumnya, tapi dari Pak Sur, namanya gue sebut ya orangnya, nggak tahu di sini apa nggak, Pak Suryadi namanya, dia ngomong di approve bu, makanya saya jalanin, saya approve, saya tanda tangan di situ, kata gue, untuk jalan KP ini, kata gue kan. Nantinya kayak dia nyalahin gue lah, kayak ngelempar, sedangkan senior gue juga nggak berani untuk ngebela gue segitunya gitu. Terus ya udah, tiba-tiba gue dipanggil yayasan untuk kayak ngundurin diri. Ya udah, gue ngundurin diri aja, ngapain di sini dengan difitnah. Ini gendutan gue tuh. Kalau gue dulu memang kayak kerja yang asal-asal gue mau, karena gue kayak ada backupan dari paman gue kan. Jadi kayak gue resign pun gue nggak terlalu takut gitu, karena ada paman gue bisa balik ke paman gue gitu.
karena gue cuma kayak cari pengalaman aja gitu. Tapi kalau kayak sekarang ya gue harus survive, karena kenapa, kerjaan gue adalah kerjaan yang gue mau dan gue harus bertahan di sini gitu. Sayang kalau gitu, teman gue tuh mau untuk backup gue, nampung gue ketika gue memang lagi di fase gue berjuang untuk jadi sarjana gitu. Sekarang ya dia mungkin sudah kayak ya udahlah, mungkin gue sudah bekerja yang gue mau gitu. Bang, bagi loker boleh ya. Di kantor gue nggak ada, tapi kalau kalian mau nyari loker, kalian boleh follow Instagramnya, namanya Indrias Mandiri Sejati. Itu perusahaan outsourcing tanpa biaya, nggak ada uang calo. Kalian apply aja lokernya, banyak di situ. Malam mengantar malam, langsung di-cut. Maksudnya yang mana? Nggak di-cut. Kalau mereka ngangkat gua, dalam konteksnya mereka dalam konteksnya mereka tuh mencat gua, mereka harus bayar kontrak yang belum gua selesaikan dong, gitu. Makanya mereka suruh gua mundur diri. Kenapa? Biar mereka nggak bayar penaltinya, gitu. Gue diancam katanya nanti pak larinya nggak keluar. Ya gue bilang gini, bu, saya mundurin diri karena biar mereka nggak bayar penalti kan, kata bawahan. Kayak gitu. Iya betul. Kalau bu, saya mundur diri, nggak usah abang lagi ceramah lu, iya. Kata gua nggak usah khawatir tuh, saya juga mau resign, saya nggak mau bertahan di sini ya tuh. Gua bilang kayak gitu dulu intinya. Nah HRD kok gitu sih? Nggak HRD, dia dari outsourcing. Karena halo, kok mirip siapa tuh, nggak tahu, nggak baca tadi. Beberapa perusahaan tuh sekarang mereka nggak nge-hire secara langsung. Kenapa? Karena kalau mereka nge-hire secara langsung, bukan dari outsourcing, apalagi pabrik-pabrik ya, mereka harus mengangkat si orang itu menjadi karyawan. Kenapa beberapa perusahaan tuh kayak setelah 5 tahun atau beberapa jangka waktu yang panjang, si karyawan itu di-off sebulan. Itu karena kenapa? Biar mereka nggak diangkat karyawan. Karena setahu gue, di kebijakan pemerintah, ketika kalian sudah kerja 5 tahun, itu maksimal atau minimal ya, kalian tuh harus nyangkat karyawan di perusahaan itu. Kenapa perusahaan nge-cut off selama sebulan? Yaitu biar kalian tuh hitungannya nggak kerja selama sebulan, tapi ntar diangkat lagi kan, biasanya kalau di pabrik. Yaitu untungnya perusahaan di situ. Karena kalau mereka mengangkat karyawan, mereka harus bayar semua tunjangan kalian. Gitu. Itu permainan licik dari pabrik atau perusahaan-perusahaan yang nakal-nakal ya. Tapi itu tidak melanggar undang-undang, cuman secara etika bisnis itu tidak beretika gitu. Kalau manajemen konsentrasinya apa? Gue bisnis nggak ada konsentrasi. Sebenarnya dulu gue skripsinya ngambil marketing sama HR, sama SDM. Dulu gue pengen jadi HR, alhamdulillah keterima jadi internal audit. Itu guys. Kalau dibilang gengsi, dulu gue gengsi waktu kerja kayak gitu, jujur. Kita manusiawi. Gue kerja kotor dulu, kena oli, kena itu, kena apa, gue gengsi. Tapi gue pikir ya apa yang gue lakukan dulu ya itu adalah sebuah proses yang harus gue lakukan untuk mencapai apa yang gue sekarang dapatkan gitu. Halo anak barter Peter Bevan, astagfirullahaladzim, baru ngecek di sini, baru lihat udah ngomong begitu loh, cepat. Itu guys, itu kerjaan sekarang di Indrias Mandiri. Enggak, gue sekarang di PT Indodax Nasional Indonesia. Ingat gue, kak ini siapa cok? Kak sunat nggak sunat? Emang di mana? Saran gue untuk nyari loker di sana, dan emang pernah waktu itu gue daftar sebagai frontliner Bank BRI. Nah enaknya kalau di Indrias Mandiri Sejati itu mereka nggak pakai calo guys. Ini gue kasih jujur, coba ini gue bukan dari kerja di sana. Ada yang mereka kontraknya under outsourcing, ada juga yang langsung sama perusahaannya. Contoh sama BRI. Sama BRI itu kan nggak kontrak sama Indrias Mandirinya, kayak kontraknya langsung sama BRI. Sorry ya pinjau di komen. Maksudnya kalian mereka surat ki, btw gue Widya siapa cok? Widya Sanggulu kan? Mas bisa yo iso tuh ya, aku Jawa ya. Beruntungnya ambil manajemen kak, banyak banget
kesempatannya. Hai, halo Widya. Di mana Wid sekarang Wid? Saya Samuel juga, betul. Kerjanya sekarang udah pindah Wid. Gua di Jaksel udah kerja sebagai auditor. Nah Isa aku tak ngomong Jawa ya. Oleh ngomong-ngomong. Bisa ngomong Citra atau Bonjer? Gua di Citra. Kenapa spraynya kotak-kotak bang? Ini dari bokos gua teman-teman gratis. Widya sekarang di mana Wid? Jadi mas-mas SCBD Wid. Canda Widya. Gue di Sudirman. Aku idealis banget kayaknya dulu ambil sastra. Iya sih. Gue Bonjer angkatan berapa? Gue angkatan lulusnya atau masuknya? Lulusnya baru kemarin gue. Masih Tangerang Ki, alhamdulillah. Semangat Wid. Gue di Jaksel sekarang di Sudirman. Oh ya, kalian udah yang kerja di kantor TikTok nggak? Kalau kalian kerja di kantor TikTok, kalian satu gedung sama gue sebenarnya. Kantor TikTok itu di lantai 31, sorry. Gue di lantai 2, teman-teman. Barangkali kalian ada yang konten kreator yang pernah ke kantor TikTok. Kita segedung. Senang dengar pengalaman Bang, makasih banyak sama. 6 Oktober kemarin baru wisuda. Enggak, bukan 6 Oktober, gue wisuda April. Kan muka gue pernah dipajang di Instagram Kebon Jeruk. Asik, best nggak? Best. Dipajang tapi tahun 2023 ya. Sekali masuk IG-nya, di post di ininya, di feeds-nya Kebon Jeruk sama Citra. Nice. Umur berapa bang? Gue sekarang 24. Kak minum susu elemen ya? Enggak. Soalnya guys, ini ada yang di hide namanya, coba baca aja. IG-nya apa bang? Ada itu di bio TikTok gua. Kalau enggak namanya sama kayak TikTok, cuman double E aja. Jadi ini kan Reskiawan. Jadi E-nya 2, REEZKIAWN. Nah, dapat kalian nomor 1 sama kayak kakak aku. Push up, sit up, lari. Pernah viral kayaknya, waduh, viral apa tuh? Tahu banget. Jangan buat gue jadi kepikiran ya. Gue tahu artis kakaknya, bukan cowok, bukan artis. Saya hanyalah budak korporat teman-teman. Your morning eyes like a starlight, watching stars. Anjay beningnya, insya Allah. Terima kasih. Makan, udah aku makan tadi. Gue tuh udah pernah hidup susah itu guys. Jadi jangan kalian pikir gue sekarang tuh enak atau apa. Gue dulu mati-matian coba untuk ada di sini. Itu maksudnya. Spill washnya bang, maksudnya face wash or apa, body wash. Pots ini dari Vaporesso. Ini waktu itu gue punya, hilang, so dibeliin sama someone dan sama. Spraynya beli di mana? Ini gue dibeli di Bukos gratis. Terima kasih. Malam haus malam. No. Face washnya pakai dari ini Barber Daily. I'm sorry. Bore. Best itu. Assalamualaikum. Oh Ustadz, sini Ustadz, dicariin Ustadz. Kamu bisa ngaji ya? Kamu habis ngerokok ya?
Kamu bisa kamu bisa ngerokok ya? Kamu bisa ngerokok ya? Kamu bisa ngerokok ya? Iya. Iya. Mana? Gimana Ustadz pengajiannya, dapat hidayah?